munculnya ide muatan lokal praktek ibadah ini adalah setelah kita studi banding begitu ke Madrasah Aliyah Singosari. Kemudian seiring berkembangnya waktu kita menginisiasi sendiri adanya buku SKU yang murni dibuat oleh para bapak ibu guru pengajar praktek ibadah di Madrasah Aliyah Ma'arif. Buku SKU ini sebagai panduan dari pelajaran praktek ibadah. Jadi kalau pelajaran praktek ibadah itu ada 3 komponen. Yang pertama adalah materi, yang kedua adalah hafalan, yang ketiga adalah praktek. Dan buku SKU ini sebagai acuan dari materi pelajaran praktek ibadah sehingga keberadaannya mutlak diperlukan. Sehingga pada saat kurikulum muatan lokal di Madrasah Aliyah Ma'arif itu pertama kali dicetuskan sejak zamannya almarhum Bapak Kiai Haji Ahmad Zamrozi sebagai pendiri madrasah, kemudian menginisiasi kepada Bapak Ibu guru untuk membuat buku panduan praktek ibadah. Dulu yang pertama kita bekerja sama dengan Madrasah Aliyah Singosari Malang dalam pembuatan buku praktek ibadah. Karena munculnya ide muatan lokal praktek ibadah ini adalah setelah kita studi banding begitu ke Madrasah Aliyah Singosari. Sehingga masih ada kesamaan-kesamaan materi yang kita sampaikan dengan materi yang disampaikan di Madrasah Aliyah Singosari pada awalnya. Kemudian seiring berkembangnya waktu kita menginisiasi sendiri adanya buku SKU yang murni dibuat oleh para bapak ibu guru pengajar praktek ibadah di Madrasah Aliyah Ma'arif. Ini masuk buku pembelajaran. Ini buku SKU standar kecakapan ubudiyah. Ini yang edisi lama pada saat kita masih bekerja sama dengan Madrasah Aliyah Singosari. Buku SKU ini menjadi buku inti dari pelajaran praktek ibadah. Jadi tidak hanya sekedar pendamping. Kami juga memiliki materi-materi yang mendukung pelajaran praktek ibadah ini. Kami juga menerbitkan satu buku namanya Kitab Al-Muhafadhah ala Mirathis Syara'i fil Aurat wal Sholawat wal Adkar wal Madaihun Nabawiyah al-Maqru'ah fil Ma'hadil Islami Al-Ma'arif. Ini juga karya dari Bapak Ibu guru yang ada di Madrasah Al-Ma'arif ini, khususnya yang mengajar di pondok milik Madrasah Al-Ma'arif ini, yaitu Pondok Pesantren Al-Ma'arif. Isinya ini adalah materi-materi aurat atau wiritan-wiritan dan hal-hal apa saja yang diamalkan oleh para santri di Madrasah Aliyah Ma'arif, khususnya di Pondok Pesantren Al-Ma'arif. Kalau proses pembuatannya sebenarnya cuma 3 bulan, tapi yang lama itu editingnya. Editing itu karena ya pertama dari layout dan lain sebagainya itu. Kemudian ada juga kami mentasheh buku tersebut, jadi supaya buku ini lebih bisa dipertanggungjawabkan secara kualitas begitu. Kami bekerja sama dengan Lembaga Basul Masail PWNU Jawa Timur dan juga MUI Jawa Timur, sehingga insya Allah buku yang murni dari kami ini memang benar-benar berkualitas dan bisa menjadi pegangan bagi setiap santri yang ada di Madrasah Aliyah Ma'arif. SKU-nya wajib, yang satu sunnah. Dulu itu saya itu orangnya sulit untuk bisa mengekspresikan perasaan saya kepada orang lain. Jadi kalau ada masalah saya itu selalu memendamnya sendiri. Dari situ saya cuma bisa menuliskan perasaan saya lewat tulisan-tulisan kecil. Saya kayak punya buku diary gitu dari SMP. Terus akhirnya saya mulai mengenal dunia kepenulisan novel. Akhirnya di situ saya punya angan-angan gimana ya kalau nanti saya bisa punya buku sendiri dan bisa bermanfaat bagi orang lain. Dan akhirnya saya mulai mengajukan naskah kepada penerbit. Di situ setelah sekitar 3 minggu ternyata dapat kabar kalau naskahnya masih harus diperbaiki lagi. Di situ saya merasa tertantang dan terus membuat karya lagi, dan akhirnya alhamdulillahnya diterima dan masuk proses penerbitan. Dan di situ saya mulai mengembangkan bakat saya terus dengan mengikuti berbagai macam ajang lomba menulis cerpen dan puisi. Akhirnya sampai sekarang bisa alhamdulillah menerbitkan 4 buku. Prosesnya itu dulu karena pandemi jadi banyak waktu luang, jadi bisa lebih banyak waktu untuk membuat novel ini. Namun sekarang kan sekolah udah aktif lagi, jadi harus membagi waktu sekolah, belajar, dan organisasi dan lain-lain. Dan akhirnya saya hanya bisa menulis di waktu malam hari, bahkan tengah malam. Dan itu nggak ada campur tangan orang lain, cuman mungkin ada motivasi-motivasi dari teman-teman saya yang selalu mendukung dan orang tua saya.
ini buku yang pertama. Ini judulnya Kamu Menjadi Harapan Semu. Isinya buku ini tentang seseorang yang memiliki hubungan dengan seseorang juga, dan di situ dia memiliki harapan besar terhadap dia, tapi ternyata dia cuma menjadi harapan semu dan akhirnya mereka berpisah. Namun Allah memiliki jalan yang lain, ternyata ada cara yang tak terduga dan akhirnya dia bisa bangkit kembali. Terus untuk buku yang kedua itu judulnya Kamu Sekuat Baja. Buku ini isinya tentang seorang remaja yang kayak sendiri gitu, nggak punya support system, dan akhirnya dia merasa putus asa dalam hidupnya. Namun ada seseorang yang datang dan memberikan semangat kepada dia bahwa dia itu berharga di dunia ini. Hadirnya dia sangat diperlukan di dunia ini, dan akhirnya dia bisa bangkit dan semangat lagi. Terus untuk judul yang ketiga yaitu Ungkapan Rasa Dalam Pena. Di sini ceritanya adalah seorang remaja yang mungkin sedikit seperti yang saya ceritakan tadi, yang tidak bisa mengekspresikan rasanya terhadap orang lain dan akhirnya dia hanya bisa memendam lewat tulisan. Dan di sini dia memiliki ambisi juga untuk menjadi seorang penulis, walaupun banyak sekali hambatan yang dia lewati, namun akhirnya dia bisa berhasil mencapai mimpinya. Dan untuk buku yang terakhir yang baru saja diterbitkan, ini judulnya tentang luka milik siapa saja. Di sini isinya tentang banyak motivasi, tentang luka-luka yang mungkin relate terhadap perasaan orang-orang dan mungkin bisa menjadi motivasi mereka juga untuk menyembuhkan lukanya dan semangat kembali untuk menjalani kehidupan. Ya, untuk yang pertama itu untuk pembentukan tim Tafsir itu gabungan dari OSIS dengan jurnalistik. Jadi ada 3 dari OSIS dan 5 dari jurnalistik. Terus untuk yang pertama itu kita menentukan tema, setelah itu kita menentukan judul redaksi. Setelah sudah ditentukan judul redaksi, kita lanjut untuk penyuntingan redaksi tersebut. Untuk pembentukan itu dari bulan Mei itu sebelum puasa. Itu kita pembentukan tim tafsir sebelum seminggu lah sebelum puasa. Terus kita mulai pengumpulan redaksinya itu setelah hari raya. Terus setelah itu penyuntingan selama 1 bulan, karena penyuntingan pertama ada revisi lagi, terus ada revisi lagi, sampai kalau enggak 3 ya 4 revisi. Setelah itu sudah fix dan itu langsung kita pengeditan untuk edit cover dan edit halaman semuanya. Itu kira-kira 2 bulan. 2 bulan itu menyunting, mengedit dan cetak. Cetak itu kita mulai cetak akhir Agustus, pertengahan September itu sudah jadi. Karena kan untuk edisi ini edisi setelah pandemi, jadi kita mengangkat tema itu mengawali lagi untuk menggali potensi lagi, raih prestasi dan belajar inovasi untuk meraih mimpi. Untuk isi dari majalah Tafsir itu ada info-info penting dan aktual dari MA Ma'arif Danawi itu sendiri. Terus ada juga info-info dari luar. Ya, sebagian itu ada karya-karya siswa dan ada juga karya dari guru. Ya, untuk karya siswa kita membuka seperti sayembara dan diikuti oleh seluruh santri. Terus itu diambil 2 atau 1 pemenang. Jadi pemenang itu karyanya akan dimasukkan ke tafsir.